Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan dari penyimak dan pendengar YouTube Berbagi Makna 7, saya ucapkan selamat bergabung lagi hari ini. Alhamdulillah diberi kesehatan dan waktu yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, untuk kali ini kami ingin memaparkan sesuatu yang sangat monumental, yang sekaligus merupakan memaknai berbagai hal tentang salah satu warisan dari nenek moyang kita. Apa salah satu dari warisan nenek moyang kita yang saya maksud? Adalah bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejak zaman dulu itu sudah mempunyai keahlian dalam membuat furniture. Nah, sebagai contoh, ini di HP saya juga ada tersimpan bahwa sejak zaman dulu itu Mr. Truman, terus Stalin dan Churchill ini tahun 45 sudah duduk di kursi rotan buatan Indonesia, khususnya adalah buatan Cirebon. Nah, untuk kali ini apa yang ingin saya tampilkan, judulnya adalah kursi terbesar di dunia. Nah, kursi terbesar di dunia ini tidak hanya sekedar sebuah tontonan mengenai keberadaan kursi terbesar di dunia, tetapi juga sekaligus tuntunan yang menurut kami sangat bagus untuk kita maknai secara bersama-sama. Yang pertama, dengan simbol kebesaran ini, memang Indonesia adalah bangsa yang sangat layak untuk menjadi negara produsen furniture terbesar di dunia, dengan alasan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup, yaitu bahan baku dan bahan pembantu, termasuk sumber daya manusia dan manusia yang bersumber daya, untuk menjadi produsen furniture terbesar di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, harus kita sadari secara bersama bahwa furniture ini tergolong suatu produk kebutuhan primer. Kenapa sangat primer? Karena setiap orang pasti tinggal di sebuah hunian yang bernama rumah. Dan setiap rumah pasti memiliki furniture. Makna yang ketiga, khususnya saya address kepada Presiden, Menko, dan Kabinet yang terkait, bahwa bisnis furniture ini adalah melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan UKM, usaha kecil menengah, yang itu merupakan bantalan ekonomi yang paling liat dan kuat. Oleh karena itu, kepada pemerintah di zaman siapapun, tolong kegiatan UKM dalam bidang produksi furniture ini harus di backup, dilindungi, dan dibantu semaksimal mungkin, karena selain memperoleh devisa ketika produk ini diekspor, membuka lapangan kerja yang sangat luas, dan mengangkat citra Indonesia di pentas internasional. Seruan yang kedua kepada pemerintah, stop untuk import furniture. Karena apa? Karena Indonesia sangat sudah bisa mampu memproduksi segala jenis furniture, dari mulai furniture yang paling sederhana sampai furniture yang paling istimewa. Sebagai contoh, saya tidak perlu menyebutkan produk yang kelas internasional, itu juga dibuat oleh orang Indonesia
yang kebetulan kegiatan kami di Furniture dan Handicraft ini tergabung dalam organisasi yang bernama HIMKI, yaitu Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia. Seruan yang berikutnya kepada pemerintah khususnya, bahwa bahan baku khususnya rotan, kayu dan sejenisnya untuk stop, jangan sampai diekspor, dan konsekuensinya harus menyumbat semua lobang-lobang smuggle atau penyelundupan yang terjadi selama ini. Supaya apa? Supaya kebutuhan bahan baku kita selalu tercukupi secara baik dan benar. Hal lain atau message lain yang perlu disampaikan dalam penampilan kursi terbesar di dunia ini, bahwa semua bahan baku dan bahan pembantu di mana pemerintah juga mendorong semangat hilirisasi, itu artinya yang dijual itu adalah produk jadinya, bukan bahan bakunya. Jadi ada dua action yang reversible, ekspor bahan baku itu di stop, dan sebaliknya, import furniture itu di stop, karena semua kebutuhan furniture di Indonesia, baik untuk rumah tangga, perkantoran, bahkan sekolah-sekolah dari mulai sekolah dasar sampai ke university, itu furniturnya bisa dipenuhi oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kepada masyarakat atau bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini keahlian bangsa Indonesia membuat furniture ini adalah sebuah warisan dari nenek moyang kita, yang kami memaknainya dengan simbol atau spirit lestari kembang manfaat, bahwa warisan dari nenek moyang ini harus dilestarikan, tetapi sekaligus dikembangkan supaya menjadi produk yang diterima oleh internasional, sekaligus membawa manfaat. Itu hal-hal yang penting ingin saya sampaikan, kenapa kursi terbesar di dunia ini perlu kami angkat. Dan ini sebetulnya udah sekian tahun yang lalu, bahwa pada suatu hari tanggal 16 Mei tahun 2017, kami, artinya saya bersama kawan-kawan, mempunyai ide untuk menampilkan kursi terbesar di dunia ini, yang tingginya kira-kira 12 meter, lebarnya 8 meter, dan beratnya 1,605 ton. Dan para penggagas dan desainernya itu ada sekian orang, antara lain saya sendiri, kemudian Haji Solihin, itu seorang desainer dan kreator, kemudian Jaso, kemudian Pak Sumarca, kemudian Dedek, Edi, Yan, Satori, Alamsah, dan didampingi dua konsultan mengenai desain itu, yaitu Abdul Sobur dan Adi Nugraha. Mereka dari Institut Teknologi Bandung, dan pada saat peresmian itu dilakukan tanggal 16 Mei di lapangan bola Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, yang disaksikan oleh seorang dirjen agro dari Kementerian Perindustrian, yaitu Bapak Pangga. Jadi ini supaya teman-teman atau audiens memahami apa maksud dan tujuan dari kenapa kami menampilkan sebuah materi yang berjudul kursi terbesar di dunia. Dan ketika kita membangun atau membuat kursi terbesar di dunia, kami juga telah mempertimbangkan untuk faktor mengenai kualitasnya supaya awet
kena hujan, kena panas tidak lapuk, dan kemudian bagaimana cara membawanya. Nanti mungkin Mbak Gilang ini akan menjelaskan kronologisnya dari mulai bikin, Mbak. Mulai bikin, terus kemudian dibawa ke lapangan, terus pada waktu 16 Mei itu kita deklarasi. Kenapa milihnya tanggal 16 di bulan Mei? Ini bulan Mei-nya ini yang kita maknai bahwa Mei itu singkatan Mebel Indonesia. Nah, jadi itu kira-kira prolog yang bisa saya sampaikan, bahwa kursi terbesar di dunia ini merupakan simbol yang tidak hanya sekedar tontonan, tapi sekaligus merupakan tuntunan. Kalau boleh saya ulang, pertama, bahwa Indonesia negara besar yang memiliki kekayaan alam besar, terutama rotan, kayu, dan sebagainya. Sebagai contoh, by angka, Indonesia adalah pemilik 85% rotan dunia. Artinya apa? Bahwa Indonesia sangat punya kesempatan untuk menjadi leadernya produsen furniture. Karena 85% rotan dunia itu adanya di Indonesia. Jatinya pun Indonesia adalah terbaik nomor sekian di dunia. Jadi sangat cukup. Sumber daya manusia yang menggarapnya sangat cukup, SDM, dan MSD-nya pun, manusia yang bersumber daya pun sangat cukup, dan sudah terbukti per hari ini kurang lebih sudah 3 miliar dolar ekspor furniture dan handicraft kita ke seluruh mancanegara. Yang kedua, yang berikutnya, Gilang, harus dipahami oleh masyarakat furniture. Tidak boleh ada kata mundur terus, karena furniture adalah kebutuhan primer. Dan negara pun sangat membutuhkan kegiatan ini karena menyerap tenaga kerja, memperoleh devisa, kemudian mengangkat citra Indonesia di pentas internasional, dan lain-lain dan lain-lain. Oleh karena itu, satu addressnya kepada presiden, mau presiden sekarang mau presiden yang akan datang, berikut kabinetnya, itu tolong kegiatan industri furniture dan kerajinan ini diberikan suatu jalan yang lempang. Dan kami dari HIMKI 2019 telah memberikan roadmap kepada presiden dan menterinya pada suatu forum ratas kabinet yang dihadiri oleh seorang Presiden Jokowi, kemudian 4 Menko dan 9 Menteri kalau nggak salah. Kami paparkan bahwa salah satu caranya adalah menekan hal-hal yang menghambat dan mempush up hal-hal yang menunjang, dan semuanya udah dituangkan dalam sebuah roadmap. Itu rentetannya kenapa kita perlu mengangkat hari ini yang berjudul kursi terbesar di dunia. Nah, untuk lebih detailnya itu Mbak Gilang silahkan menyampaikan dari mulai proses pembuatan sampai dibawa ke lapangan. Deklarasi Mei itu adalah Hari Mebel Indonesia, sampai dibawa secara diiringi dengan karnaval sampai duduk di sebuah titik di yang sekarang ada. Saya kira silakan Mbak Gilang memberikan suatu narasi untuk hal tersebut. Oke, wah saya jadi membayangkan ya seberapa besarnya kursi Ki Ageng Rotan ini. Ya, si Ageng Kalau Rotan. Kita bisa kasih gambaran sedikit. Ini kursi yang saya dudukin ini juga terlihatnya cukup besar, namun ini tingginya baru 1,5 meter. Nah, kursi Ki Ageng Rotan ini tingginya adalah mencapai 12 meter. Wah, ini kurang lebih 8 kalinya ya dari kursi yang saya duduki sekarang ini. Lebarnya. Nah, ya, atau hampir sama tingginya kurang lebih dengan gedung 4 tingkat.
Nah, benar-benar kursi raksasa. Dan ini seperti tadi sudah disampaikan, saya akan bantu sedikit untuk mengulas kembali mengenai kursi ini. Kursi Ki Ageng Rotan ini digagas oleh Insinyur Sunoto yang juga merancang dan juga membuat Ki Ageng Rotan, dibantu oleh beberapa rekan, yaitu Bapak Solihin, Pak Jaso, Sumarca, Satori, Pak Alamsyah, dan juga pengusaha-pengusaha rotan lainnya serta para pengrajin rotan dari desa Tegalwangi. Dan pembuatan kursi ini memakan waktu kurang lebih 1 bulan yang dikerjakan oleh 50 pengrajin yang menghabiskan bahan sekitar 400 sampai 500 kg rotan, berikut juga dengan rangka besi dan aluminium seberat 1 ton. Ya, sehingga berat total kursi ini kalau ditotal bisa mencapai 1.605 kg. Nah, dan kursi ini pun berdiri di lapangan Tegalwangi dan diresmikan oleh Bapak Sunoto sendiri dan juga Dirjen Perindustrian Bapak Panggah Susanto di lapangan Desa Tegalwangi, dan beberapa hari kemudian ini dipindahkan ke lokasi yang dikenal sebagai Taman Weru. Yang semudah-mudahnya atas nama Ibu dan Mentor dan Kerajaan Indonesia Sunoto. Jadi silakan Bapak Panggah dari Dirjen Agro Perindustrian untuk memberikan sinyal berupa pukulan gong 3 kali, 5 kali.
Ya, dan mungkin untuk informasi teman-teman semua di rumah, tujuan dari pembuatan kursi rotan terbesar ini apa sih? Nah, kursi ini juga tadi mungkin sudah sedikit disampaikan untuk membangkitkan kembali industri rotan di Cirebon yang dulu pernah jaya, lalu supaya kembali bangkit begitu, dan memperkenalkan kawasan kampung wisata rotan Galmantro di Tegalwangi, Kabupaten Cirebon. Selain itu juga sebagai promosi dan juga sebagai penanda bahwa di Kabupaten Cirebon ini sebagai sentra industri rotan untuk pasar lokal maupun pasar ekspor. Nah, sebagai ikon industri rotan di Cirebon, diharapkan masyarakat dapat lebih mencintai dan juga menggunakan furnitur buatan Indonesia, karena industri rotan ini tidak kalah sebetulnya dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Dengan adanya penggunaan produk dalam negeri dan semakin banyaknya menggunakan dan mencintai industri rotan, tentunya juga mendukung produk Indonesia untuk lebih maju lagi. Ya. Dan Ki Ageng Rotan sendiri sampai saat ini masih berdiri menjadi kursi rotan terbesar di dunia yang menggambarkan visi besar industri furnitur rotan di desa Tegalwangi, Cirebon khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Visi yang mengangkat nama Indonesia di pentas dunia. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalam. Terima kasih Mbak Gilang, ya kan. Jadi ada sedikit yang ingin juga saya ulangi, ya, terutama kami tujukan kepada 3 pihak, yaitu pertama masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri, khususnya untuk produk furniture dan handicraft. Nah, seruan yang kedua adalah kepada pihak produsennya sendiri untuk terus maju, semangat, tidak pernah mundur, karena menyadari bahwa produk furniture ini adalah produk yang merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Yang ketiga adalah seruan kepada pemerintah atau stakeholders yang lain bahwa berikan peluang semulus-mulusnya untuk pertumbuhan industri furniture dan handicraft Indonesia ini untuk terus berkembang, sehingga menjadi suatu produk yang sekaligus mengangkat citra Indonesia di pentas internasional. Dengan cara hambatannya ditekan, misalnya soal penyelundupan bahan baku, rotan dan kayu, regulasi-regulasi dan aturan-aturan yang menghambat. Penunjangnya juga diangkat, yaitu memberi akses untuk pameran furniture dan handicraft di seluruh dunia, di market-market yang potensial. Dan terakhir, saya mendengar dari Ketua Umum HIMKI, yaitu Bapak Abdul Sobur, sangat memprihatinkan karena adanya sebuah berita bahwa ternyata Indonesia mengimpor furniture yang nilainya tidak tanggung-tanggung, yaitu sampai 1 miliar dolar. Kalau 1 miliar dolar itu kan artinya 16 triliun rupiah, di mana HIMKI sendiri adalah organisasi yang menghimpun dari sekian ribu produsen. Itu targetnya 1 tahun adalah 5 miliar dolar, dan sekarang dicapai udah sekitar 3. Nah, jadi sayang sekali kalau yang 1 miliar dolar ini import. Jadi tolong kepada Bapak Presiden, Menko dan Menteri yang terkait untuk stop melakukan kegiatan impor untuk furniture dan kerajinan, karena Indonesia telah mampu membuat segala jenis furniture baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Mbak Gilang atas narasinya. Nah, dan mudah-mudahan pemaparan hari ini yang berjudul kursi terbesar di dunia, saya ulangi, ini bukan hanya sekedar tontonan kursi terbesar di dunia, tapi sekaligus merupakan tuntunan karena mengandung berbagai aspek-aspek yang sangat penting
untuk kehidupan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.